wabarakatuh. Kami kelompok terakhir akan mempresentasikan hasil laporan dari kami. Judulnya adalah Teorema Pythagoras dengan Media Puzzle. Nama anggota kelompok kami yaitu 1. Istatinul Mukaromah, 2. Verliria Agustin, 3. Dewi Azian Nabila. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas dulu tentang Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Sifat teorema Pythagoras yang pertama yaitu hanya untuk segitiga siku-siku, yang kedua yaitu minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu aktivitas pertama. Siswa bermain dengan menggunakan panduan lembar kerja sehingga siswa dapat membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan persegi satuan. Dalam penugasan, siswa membuat persegi dari bahan yang sudah ada seperti kertas karton atau kertas kardus. Siswa diminta untuk membuat persegi berukuran 3x3 satuan, berukuran 4x4 satuan, dan berukuran 5x5 satuan. Sehingga menjadi 3 buah persegi, kemudian diberikan keterangan sisi A, B, dan C pada setiap persegi. Dengan puzzle persegi tersebut, siswa dapat menemukan susunan persegi seperti gambar yang sudah tertera. Siswa lalu dibagi menjadi 5 kelompok dan diajak untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari segitiga dan persegi, mencari panjang sisi persegi yang disusun dengan melihat banyak sisi satuan penyusunnya, menentukan bagian dari segitiga panjang sisi dan jenis segitiganya, yaitu segitiga siku-siku. Nah, setelah itu, siswa juga diajak untuk membuktikan kebenaran dari rumus Pythagoras dengan menggunakan nilai sisi satuan persegi, mencari panjang sisi persegi yang dengan mengingat kembali rumus luas persegi, menjawab dengan luas persegi, yaitu sisi kali sisi, menemukan hubungan antara luas persegi, dan sisi segitiga. Sekarang masuk ke hubungan antara kuadrat sisi-sisi pada persegi. Nah, kita lihat pada gambar yang sudah ada, di situ kan sisi A itu panjangnya adalah 4 kotak. Nah, ketika kita mencari luas berarti 4 kali 4 adalah 16 kotak. Nah, untuk panjang sisi yang B ini hampir mirip juga karena di sini ada 3 kotak, berarti 3 kali 3 satuan adalah 9 satuan. Nah, yang ketiga ada panjang sisi C. Di sini panjang sisi C yaitu ada 5 satuan kotak. Nah, kalau dicari luasnya 5 kali 5 yaitu ada 25 satuan luas atau 25 kotak. Nah, luas persegi dengan panjang sisi C itu sama dengan luas persegi dengan panjang sisi A ditambah luas persegi dengan panjang sisi B. Nah, kalau di sini tadi dapat yang C-nya 25 satuan, berarti 25 satuan luas sama dengan ini yang panjang yang panjang luas sisi A 16 satuan ini ditambahkan dengan yang B yaitu 9 satuan luas. Jadi 25 satuan luas sama dengan 16 ditambah 9 berapa, yaitu 25. Berarti jadi 25 satuan luas itu sama dengan 25 satuan luas juga. Jadi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Sekarang kita masuk ke aktivitas yang kedua. Nah, aktivitas kedua ini mengajak siswa belajar matematika dengan melakukan aktivitas seperti bermain puzzle segitiga siku-siku. Siswa bermain puzzle dengan menggunakan panduan lembar kerja, sehingga siswa dapat membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan persegi satuan. Nah, dengan puzzle segitiga tersebut, siswa itu menemukan 2 macam susunan persegi seperti gambar tersebut. Nah, diberikan literasi tentang materi prasyarat tentang luas segitiga, luas persegi, dan sifat perkalian distributif. Seperti halnya, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, luas persegi yaitu sisi kali sisi,
sifat perkalian distributif, yaitu A kali buka kurung B plus C tutup kurung sama dengan A kali B tutup kurung ditambah buka kurung A kali C. Nah, itu juga berlaku untuk pengurangan. Nah, untuk cara memainkannya, kami akan memutarkan sebuah video. Kemudian, siswa diberikan contoh soal. Nah, 3 dikali buka kurung 2 plus 5 tutup kurung sama dengan 3 kali 2 ditambah 3 kali 5. Nah, sebelah sisi yang sebelah kiri, 3 dikali 2 tambah 5 adalah 7 sama dengan 6 ditambah 15. Hasilnya yaitu 21. Nah, siswa kemudian dibagi menjadi 5 kelompok, yang masing-masing kelompok itu harus menyelesaikan penugasan yang diberikan. Nah, penugasan yang diberikan yaitu siswa mencari panjang sisi persegi yang disusun dengan cara 1 dan dalam A dan B dengan mengingat kembali rumus luas persegi dan sifat distributif perkalian pada operasi bentuk aljabar dan luas persegi besar dalam A dan B. Kemudian, siswa menentukan luas segitiga siku-siku, lalu siswa menjawab dengan luas segitiga, yaitu dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Kemudian, siswa menentukan hubungan antara luas persegi besar dan luas 4 segitiga siku-siku dan juga luas persegi yang kecil. Hubungan antara kuadrat sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku itu berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Siswa yang dari kelompok lain menentukan susunan lain dari potongan-potongan segitiga siku-siku. Ia pun menemukan luas persegi dengan rumus luas sama dengan luas 4 segitiga ditambah luas persegi lubang. Nah, dari hasil kegiatan di atas, kita dapat menarik kesimpulan mengenai kebenaran dari teorema Pythagoras yang berbunyi kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, atau dapat ditulis dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, di mana C merupakan sisi miring segitiga siku-siku, A merupakan sisi tegak segitiga siku-siku, dan B merupakan sisi alas segitiga siku-siku. Nah, pembelajaran seperti ini itu dianggap menarik oleh siswa karena pembuktian teorema Pythagorasnya menggunakan puzzle segitiga dan siswa dapat menemukan kebenaran dari teorema Pythagorasnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.